Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online Class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5 Bahasa Indonesia dari buku Kurikulum Merdeka bab 2 buku Jendela Dunia. Di halaman 34 sampai 35 kita akan membahas kalimat langsung dan tidak langsung. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, adik-adik, saat ini sebelum kita mulai, Karina mau mengingatkan yang mau les bahasa Inggris bisa tanya-tanya dulu di DM IG atau bisa juga lihat langsung paket kelas yang ada apa aja di formulir pendaftaran di Google Form-nya ya. Linknya nanti Karina taruh di kolom deskripsi. Yuk kita mulai, kita akan bahas kalimat langsung dan tidak langsung. Saat membaca teks kelinci kecil dan burung pipit, kalian akan menemukan dua jenis kalimat. Yang pertama adalah yang bertuliskan tanda baca berupa tanda petik seperti ini nih, ya. Dan ada juga yang tidak. Hal serupa dapat kalian temui dalam sebuah cerita dari buku atau majalah. Apakah makna kedua jenis kalimat tersebut? Bagaimana cara menuliskan kalimat dengan tepat? Nah, ini akan kita pelajari ya. Kita lihat perbedaannya dulu. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan langsung oleh pembicara kepada orang yang dituju. Lalu kalimat tidak langsung adalah kalimat yang mengutarakan kembali isi perkataan pembicara dalam bentuk kalimat berita. Ya. Nah, kalau yang kalimat langsung tuh contohnya kayak gini nih, ada tanda petiknya, ya, tanda kutipnya. Aku bosan. Ya, jadi kalau kita ibaratkan tuh dialognya si kelinci kecilnya tuh ngomong ini, aku bosan gitu ya. Jawab lalu ada keterangannya. Jawab kelinci kecil. Atau Adi tunggu panggilku. Jadi aku memanggil Adi, Adi tunggu gitu ya. Nah, terus kalau yang tidak langsung itu lebih ke deskripsinya. Contohnya, kelinci kecil mengatakan bahwa ia sedang bosan. Ya, ini sama artinya. Ya, ketika kalimat langsung dia seperti ini ada tanda petiknya, tapi kalau kita deskripsikan menjadi kalimat tidak langsung, si akunya ini berubah menjadi iya karena kita sedang menceritakan. Ya, kelinci kecil mengatakan bahwa ia sedang bosan. Kalau yang kedua, aku memanggil Adi agar menungguku. Ya. Kemudian kalimat langsung dibandingkan dengan kalimat tidak langsung, hal yang perlu diperhatikan perubahan kata ganti. Ketika kata gantinya katanya adalah saya atau aku, diganti menjadi dia di kalimat tidak langsung. Kalau kami menjadi mereka, kamu menjadi saya, kalian atau kita menjadi kami, kalian menjadi kami. Ya, kemudian perbedaannya lagi yang harus diperhatikan adalah ketika dari kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung, perubahan subjeknya ya, seperti yang ini tadi, tidak lagi menggunakan tanda petik, kita dapat menambahkan kata bahwa untuk menyatakan apa isi perkataannya ya. Nah, setelah mendengar dan membaca dan mendengarkan penjelasan, dapatkah kalian menjelaskan ciri-ciri kalimat langsung dan tidak langsung? Nah, ciri-cirinya tadi langsung ditulis aja ulang ya adik-adik di sini ya. Ciri-cirinya diucapkan langsung. Lalu kata gantinya berubah ya. Kemudian berikan contoh kalimat langsung dan tidak langsung yang kalian dapati di teks ya. Nah, Karina berikan contoh sedikit ya. Beberapa. Yang pertama, aduh sakit ya. Suara kelinci kecil menggelegar di sudut kebun parusa. Nah, ketika diubah menjadi kalimat tidak langsung menjadi seperti ini. Ya, yang ini yang kalimat tidak langsungnya, suara kelinci kecil menggelegar di sudut kebun Pak Rusa yang mengaduh kesakitan. Lalu kakiku terantuk batu lalu aku jatuh, jawab kelinci sambil meringis kesakitan. Lalu kalimat tidak langsungnya, sambil meringis kesakitan, kelinci kecil menjawab bahwa kakinya terantuk batu lalu ia terjatuh. Lalu contoh berikutnya, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya burung pipit. Lalu kalimat tidak langsungnya, burung pipit bertanya apa yang sedang dilakukan kelinci di sana. Lalu berikutnya contohnya, aku mau mengambil wortel itu. Kelinci kecil menunjuk ke arah tanaman wortel di kebun Pak Rusa. Kalimat tidak langsungnya menjadi seperti ini. Kelinci kecil menunjuk ke arah tanaman wortel di kebun Pak Rusa dan berkata bahwa ia ingin mengambil wortel itu. Ya. Contoh berikutnya, wah kamu mau mengambil wortel Pak Rusa tanpa izin, tanya burung pipit.
Ya, kalimat tidak langsungnya, burung pipit bertanya apakah kelinci ingin mengambil wortel Pak Rusa tanpa izin. Lalu masih ada contoh berikutnya. Iya, aku melihat daun-daun tanaman wortel itu melambai-lambai, memanggilku. Ya, jawab kelinci kecil dengan kepala tertunduk. Nah, untuk kalimat tidak langsungnya, dengan kepala tertunduk, kelinci kecil menjawab bahwa ia melihat daun-daun tanaman wortel itu melambai-lambai memanggilnya. Nah, berikutnya contohnya ibumu benar. Kau seharusnya mematuhi perkataannya, tegas burung pipit. Nah, kalimat tidak langsungnya, burung pipit menegaskan bahwa ibunya benar dan seharusnya kelinci kecil mematuhi perkataan ibunya. Nah, contoh terakhir, sebaiknya kau segera pulang dan meminta maaf pada ibumu, balas burung pipit. Nah, burung pipit membalas agar sebaiknya kelinci kecil segera pulang meminta maaf kepada ibunya. Nah, yang berikutnya ini ada tabel, sebelah kiri kalimat langsung, sebelah kanannya tidak langsung. Nah, yang titik-titik kita harus mengubah. Berarti yang nomor 1 kita ubah jadi kalimat tidak langsung ya. Jawabannya ada di sebelah kanan. Budi mengatakan bahwa baju yang ia pakai adalah hadiah ulang tahun untuknya. Lalu kalau untuk yang untuk yang kedua kita diminta untuk membuat menjadi kalimat langsung. Ayah berkata, rapikan dulu meja belajarmu sebelum kamu tidur. Ya. Lalu yang ketiga, kalimat tidak langsungnya menjadi kakek menasihati Tari agar selalu hidup jujur. Yang keempat, kapan buku ceritaku? Nah, ini berubah menjadi kalimat tidak langsung ya. Menjadi Dion menanyakan kepada Abi kapan buku ceritanya akan dikembalikan. Ya, akan dikembalikan kepada kepada Abi. Tambahin kepada ya. Lalu untuk yang nomor 5 terakhir, kalimat langsungnya menjadi ibu guru berkata, jangan lupa untuk mengembalikan buku ke perpustakaan sebelum libur tiba. Nah, kemudian saat ini pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik mengenai kalimat langsung dan tidak langsung. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Nah, yang mau les bahasa Inggris sama Karina bisa tanya-tanya dulu lewat DM IG atau bisa juga lihat formulir pendaftaran, di sana nanti ada paket lengkapnya ya. Nah, kemudian linknya sudah Karina taruh di kolom deskripsi. Yuk sekarang kita subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.